warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Mahrum Yulinda dengan NPM 1986206168. Saya mahasiswa dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Semester 3 Kelas D. Pada video kali ini, saya akan memaparkan suatu hasil belajar mengenai pandangan tokoh pendidikan, di mana tugas ini merupakan tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Desi Hermawati, S.Hud MPD. Sebelum saya memaparkan pandangan tokoh pendidikan, hendaklah kita mengetahui pengertian filsafat pendidikan. Apa itu filsafat pendidikan? Sebenarnya, filsafat dan pendidikan merupakan dua istilah yang memiliki makna yang berbeda. Akan tetapi, jika digabungkan akan menjadi sebuah tema baru dan khusus. Filsafat pendidikan tidak dapat dipisahkan dari ilmu filsafat secara umum. Filsafat pendidikan memandang kegiatan pendidikan sebagai objek yang dikaji, baik secara ontologi, epistemologi, maupun aksiologi. Apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi? Ontologi, ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik berbentuk konkret maupun abstrak. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya pendidikan. Dan aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Definisi filsafat pendidikan. Ada banyak definisi mengenai filsafat pendidikan, tetapi akhirnya semua mengatakan dan mengajukan soal kaidah-kaidah berpikir filsafat dalam rangka menyelesaikan permasalahan pendidikan. Manfaat filsafat pendidikan. Adapun manfaat dari filsafat pendidikan, yaitu filsafat pendidikan berperan untuk terus menganalisis dan mengkritisi aspek akademi dan humanis demi sebuah pendidikan yang utuh dan seimbang. Upaya filsafat pendidikan. Upaya itu kemudian menghasilkan teori dan metode pendidikan untuk menentukan gerak semua aktivitas pendidikan. Fukuzawa Yukishi adalah tokoh pendidikan Jepang. Fukuzawa Yukishi lahir pada 10 Januari 1835 di Nakatsu. Fukuzawa adalah tokoh yang mempelopori modernisasi Jepang. Ia juga adalah pendiri dan rektor pertama Universitas Keio Jepang. Universitas Keio adalah perguruan tinggi tertua di Jepang. Fukuzawa Yukishi yang telah menyebarkan semangat keterbukaan dan menebarkan modernisasi di Jepang lewat perjuangan dan karya-karyanya dalam pendidikan.
Fukuzawa Yukishi juga orang Jepang yang memiliki gagasan cemerlang. Gagasan yang terkenal tercetus dalam bukunya yang berjudul Gakumono Susume. Pada bagian pendahuluan buku, Fukuzawa menuliskan, sebagai jalan yang paling ampuh untuk mencapai tujuan negara adalah melalui pendidikan, sebab Tuhan tidak menempatkan manusia yang lain. Kenyataannya, dalam masyarakat memang ada orang yang berkedudukan lebih tinggi dan ada pula yang berkedudukan lebih rendah. Perbedaan ini disebabkan karena yang berkedudukan lebih tinggi mementingkan pendidikan, sedangkan yang rendah sebaliknya. Adapun kutipan yang dapat diambil dari buku Gakumono Susume, yaitu manusia tidak dilahirkan mulia atau hina, kaya atau miskin, tetapi dilahirkan sama dengan yang lain. Siapa yang gigih belajar dan menguasai ilmu dengan baik akan menjadi mulia dan kaya, tetapi mereka yang jahil akan menjadi miskin dan hina. Fukuzawa diperingati setiap tahun bagi orang Jepang. Dalam autobiografinya yang ditulis di tahun-tahun terakhirnya, Fukuzawa mencatat bahwa orang Jepang tidak memiliki pengakuan dan praktik penuh dari ilmu angka dan akal, dan doktrin kebebasan yang menurutnya sangat penting. Dengan kata lain, harapannya adalah agar masyarakat dapat terus menghasilkan orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir logis, mampu berpikir sendiri, dan bertindak berdasarkan pemahaman. Ia percaya bahwa hanya di tangan orang-orang seperti itu, masyarakat bisa menjadi makmur dan beradab. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pandangan tokoh pendidikan Fukuzawa Yukishi yaitu pentingnya pendidikan bukan saja untuk individu, tetapi juga untuk membangun sebuah negara yang besar dan disegani oleh bangsa lain. Demikianlah video hasil belajar yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan sebuah pantun. Pak Tony menjahit kopiah. Kopiah dijahit beludru yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.